Radio Banjarmasin 90,1 FM. Selamat malam listeners. Gimana nih buka puasanya? Semoga aja enak-enak dan pastinya seger-seger ya minumannya listeners, yang pastinya bikin Anda kenyang. Dan jangan lupa buat sholat tarawih ya listeners. Jangan sampai kebablasan jadi tidur. Aduh, jangan dilupain. Nah, buat minggu ini listeners ada yang beda, karena biasanya kalau hari Kamis ini kita mainnya kesambet. Tapi untuk Kamis ini kita ganti dulu sama Uus menjawab alias Ustadz Ustazah menjawab. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ustadz dan Ustazah tentang puasa dan ilmu agama lainnya, listeners. Nah, kira-kira di minggu pertama ini kita akan ngebahas apa ya? Jadi kalau Anda penasaran, dengerin terus Uus menjawab alias Ustadz Ustazah menjawab. Tetap di Radio Banjarmasin. Radio Banjarmasin 90,1 FM. Masih bareng Aprilia Dani tentunya. Dan sesuai dengan janji April tadi, malam ini kita bakal ngobrol nih bareng Pak Ustadz. Dan malam ini juga kita bakal ngebahas seputar puasa Ramadan bersama Pak Ustadz Muhari, pimpinan pesantren Tahfiz RMA Banjarbaru, sekaligus sekretaris ISNU Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, listeners yang berbahagia, bagaimana kabar Anda semua pada hari ini? Semoga Anda sehat walafiat dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke deh, langsung aja kita ngobrol yuk. Pak Ustadz, ini kan kita udah seminggu pertama puasa ya, masih di awal-awal. Sebenarnya apa aja sih yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan ini? Apa yang harus disiapkan ketika kita menyambut bulan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh 1 bulan sebelum Ramadan tiba, Rasulullah menyambut bulan Sya'ban ini, beliau berpuasa. Jadi Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh. Dan dalam riwayat lain, beliau juga berpuasa tapi tidak sebulan penuh. Fa innahu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Jadi tidak sepenuhnya Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban. Ini dilakukan oleh Nabi menjelang datangnya bulan Ramadan. Kenapa dilakukan? Karena dalam setiap ibadah itu ada rawatibnya. Dalam salat itu ada namanya qabliyah ba'diyah. Nah, dalam bulan Ramadan, maka qabliyah Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Yang kedua, supaya kita sebelum masuk bulan Ramadan, hati kita, mental kita, fisik kita tuh sudah siap, di mana dia sudah terbiasa berpuasa. Beda antara orang yang sudah terbiasa puasa di bulan Sya'ban atau di bulan-bulan di luar Ramadan, ketika memasuki Ramadan dia sudah siap. Nah, inilah pentingnya menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang matang. Yang kedua, apabila datang bulan Ramadan, maka yang harus dilakukan adalah berdoa. Dengan datangnya bulan Ramadan ini dilakukan oleh para sahabat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukillah. Ujar Nabi, ya Allah, pertemukan bulan ini dengan kami dalam keadaan aman, iman, keselamatan dan Islam. Wahai Tuhanku, Tuhanmu, hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apa sebenarnya tujuan Allah menyuruh kita melaksanakan puasa? Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini
adalah orang-orang yang beriman. Siapapun dia kalau beriman, maka dia wajib untuk berpuasa, dan puasa ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Amanu, beriman. Jadi orang yang tidak beriman, orang yang tidak dilandasi dengan iman puasanya, maka puasanya tidak akan berkualitas. Maka puasa orang-orang yang beriman, dia akan menjaga saum atau puasanya itu bermakna. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan puasa itu diwajibkan bagi kamu dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Listeners yang dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian, bahwa puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Berarti puasa ini sudah ada sejak zaman dulu. Tapi apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi lulusan orang-orang yang berpuasa, dia keluar nanti di bulan Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh bertakwa? Kenapa tujuannya takwa? Oh, karena Allah ingin manusia-manusia, hamba-hambanya, umat Nabi kita Muhammad SAW, supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bekal yang terbaik, ujar Allah, adalah takwa. Maka berbekallah kalian di dalam dunia ini dengan takwa. Karena takwa ini akan menjadi kendaraan kita untuk masuk ke dalam surga. Takwa ini adalah yang akan menyelamatkan kita. Maka salah satu untuk mendorong kita menjadi orang yang bertakwa adalah dengan berpuasa. Luar biasa sekali ya listeners, ternyata ada makna yang sangat dalam di balik tujuan kita dalam berpuasa. Jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal lanjut lagi ngebahas soal puasa bersama Pak Ustadz Muhari. Jadi tetap di iRadio Banjarmasin 90,1 FM. Masih di Radio Banjarmasin 90,1 FM, masih bareng Aprilia Dani juga, dan kita masih bareng Pak Ustadz Muhari dan masih ngebahas soal puasa juga nih listeners. Nah, kita kan tahu ya Pak Ustadz, bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa banget. Apa aja sih Pak Ustadz keistimewaan dari bulan Ramadan? Keistimewaan bulan Ramadan cukup banyak. Ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, bulan Ramadan itu bulan yang penuh barakah. Satu. Yang kedua, bulan itu dibukanya pintu langit, sehingga siapapun yang berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Yang ketiga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup pintu-pintu neraka. Kenapa tertutup? Karena semua orang sudah bertakwa, semua orang sudah beriman, amal soleh, semua orang sudah bersih hatinya, suci hatinya, sehingga neraka kosong, tidak laku. Yang keempat apa? Setan dibelenggu, setan nganggur kalau orang yang berpuasa dengan benar-benar. Karena kalau orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dia jaga badannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan puasa. Kemudian hatinya puasa, matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, seluruh anggota badannya dia berpuasa. Wah, ternyata keistimewaan di bulan Ramadan itu banyak sekali ya Pak Ustadz. Dan tadi salah satunya adalah doa-doa kita akan dikabulkan. Benar gak sih itu Pak Ustadz? Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di bulan puasa Ramadan ini adalah tidak
tertolaknya ketika kita berdoa. Hadis riwayat Ahmad mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yuraddu du'a'uhum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga, la yuraddu du'a'uhum, tidak akan ditolak doa mereka. Jadi tiga macam tidak akan tertolak mereka yang berdoa. Ingat, siapapun orang yang berdoa ini tidak akan tertolak. Sangat istimewa tiga orang ini sehingga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Siapakah itu? Al-Imamul Adil, yakni imam yang adil, pemimpin yang bisa bertegak adil di atas semua golongan, pemimpin yang tidak condong ke sana dan kemari, pemimpin yang bisa bersikap arif dan bijaksana, imam yang bisa berpijak, yang bisa mendengarkan suara rakyatnya, imam penyejuk hati, mendamaikan semuanya. Inilah pemimpin yang adil. Lalu kenapa doanya tidak tertolak, Pak Ustadz? Karena tanggung jawab imam ini sangat besar dan tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua pemimpin bisa melakukan keadilan. Tidak semua pemimpin bisa bertegak lurus di atas semua kepentingan. Jadi kalau ada imam yang adil, maka doanya tidak tertolak. Yang kedua apa? Was-shaimu hatta yuftira, yakni orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi dari awal kita berpuasa pagi sampai petang, apalagi di saat-saat kita berbuka puasa, maka banyak-banyaklah berdoa. Apalagi di musim corona seperti ini, kita di tengah ujian pandemi corona, semua orang diuji. Tidak hanya negara Indonesia, seluruh dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi virus corona ini. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang puasa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan untuk berdoa bersama agar virus corona ini bisa hilang. Yang ketiga apa? Doa mereka yang tidak tertolak itu apa? Wa da'watul mazlum, orang yang dianiaya. Nah, jadi kalau orang yang zalim kepada orang lain, maka orang yang dizalimi berdoa, maka Allah kabulkan doanya. Maka jangan sembarang kita menzalimi orang, karena ketika dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian terpenting keistimewaan bulan Ramadan, yakni diijabahnya doa kita. Demikian. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Pak Ustadz Muhari. Tapi kita masih akan ngebahas seputar tentang hal lainnya juga yang berkaitan dengan puasa. Jadi jangan kemana-mana listeners, tetap di iRadio Banjarmasin. iRadio Banjarmasin 90,1 FM masih bareng Aprilia Dani di Uus Menjawab, alias Ustadz Ustazah menjawab. Kita juga masih bareng Pak Ustadz Muhari nih listeners, ngebahas soal puasa ya. Dan lanjut kita akan ngulik-ngulik nih tentang puasa. Jadi Pak Ustadz, apa sih sebenarnya puasa itu? Banyak kan orang yang berpikir puasa itu tidak makan dan tidak minum. Tapi lebih detailnya puasa itu apa sih Pak Ustadz? Puasa itu dimaknai as-siyamu fil lughah al-imsaku wa yasta'malu fi kulli imsakin. Yuqalu sama idza sakata, wa fi syar'i imsak makhsus an syai'i makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Puasa itu dalam segi bahasa al-imsak artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari setiap bentuk menahan diri dan diam itu disebut dengan puasa. Secara pandangan syariat, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal tertentu, terutama dari hal yang membatalkan puasa dalam waktu tertentu dan di masa tertentu
dan orang tertentu. Nah, itu puasa. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, kemudian menahan diri dari sesuatu yang bisa merusak puasa kita dan dikerjakan oleh orang-orang yang tertentu, yakni orang-orang yang beriman, dan menahan diri itu disebut dengan puasa. Terus Pak Ustadz, kapan sebenarnya disyariatkan puasa ini? Nah, puasa Ramadan ini disyariatkan kepada kita, terutama turun perintahnya pada tahun yang kedua ketika Nabi hijrah. Jadi baru Nabi hijrah tahun yang kedua di Madinah baru disampaikan kewajiban puasa. Shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana tis'a sinina. Rasulullah itu berpuasa di bulan Ramadan tis'a sinin, hanya 9 kali. Artinya 9 tahun Nabi kita berpuasa. Kemudian apa? Li'annahu furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrati. Jadi puasa itu diwajibkan datang pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau fi sanati tsaniyah minal hijrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiyan nabi, dan Rasulullah diwafatkan fi syahri Rabiul Awal, pada tahun di bulan Rabiul Awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanatan 11 minal hijrah, pada tahun ke-11 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Pak Ustadz, kepada siapa sih kita sebenarnya diwajibkan untuk berpuasa ini? Kepada orang-orang yang sebelum kita, diwajibkan kepada kita tentu ada siapa-siapa yang diwajibkan. Yang diwajibkan yang pertama adalah kulli muslimin, setiap orang yang muslim, baligh. Jadi muslim satu, yang kedua baligh, dewasa. Jadi muslim yang baligh itu adalah orang yang diwajibkan berpuasa. Aqil, yakni berakal. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib dia berpuasa. Jadi ada kewajiban kepada orang yang tidak berakal. Tahir, bersih, suci. Suci terutama bagi perempuan, suci dari haid, suci dari nifas. Kemudian apa? Qadirin, mampu melakukan puasa. Nah, jadi kalau orang yang tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya muqim, adalah dia tidak dalam perjalanan. Orang yang musafir, maka boleh dia mengganti, dia tidak berpuasa mengganti di hari-hari yang lain. Inilah bentuk-bentuk siapa saja yang kira-kira diwajibkan untuk berpuasa. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nah, dengan harapan bahwa puasa yang kita laksanakan pada tahun ini di tengah ujian pandemi corona mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak kita semua untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, kita isi dengan ritual Ramadan, tidak hanya puasanya, maka isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Isi dengan salat tarawih, isi dengan salat berjamaah, salat wajibnya jangan sampai ditinggal, zikirnya, baca Qur'annya. Kemudian kalau bisa sempatkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang lain supaya kualitas ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi listeners penjelasan lebihnya tentang puasa. Dan luar biasa banget obrolan kita malam ini, sangat bermanfaat banget buat menambah wawasan kita juga seputar puasa dan ilmu kita juga seputar Islam. Dan terima kasih banyak buat Pak Ustadz Muhari atas penjelasannya yang sangat detail. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya minggu depan. Dan buat listeners jangan kemana-mana ya, karena habis ini juga kita bakal lanjut lagi di Kirim Salam.